Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang luar biasa, bertemu lagi dengan Ustadz Haryadi. Okay, good morning my student. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine too, thank you. Sobahul khair ya talamid. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khairin aidan. Okay, anak-anakku, di kesempatan kali ini kita akan masih membahas tentang materi Al-Quran, 3 surat juga seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Anak-anakku, ada 3 yang harus anak-anakku dapat atau pahami saat ini di pertemuan kedua kali ini. Yang pertama adalah anak-anak bisa menyebutkan arti dari surat Al-A'la, At-Thariq, dan Al-Buruj. Dan yang kedua adalah anak-anak bisa menjelaskan isi kandungan di 3 surat tersebut. Dan yang ketiga adalah diharapkan anak-anak selalu terbiasa untuk membaca Al-Quran. Oke anak-anakku, surat yang pertama yang kita bahas adalah surat Al-A'la. Di pertemuan kemarin surat Al-A'la sudah Ustadz berikan artinya, yakni yang maha tinggi. Tapi hari ini kita fokus di isi kandungannya anak-anakku. Urutan surat Al-A'la di dalam Al-Quran adalah 87 dan termasuk golongan surat Makkiyah. Anak-anak tahu golongan Makkiyah itu apa? Ada yang tahu? Atau ada yang ingat dulu di kelas-kelas sebelumnya? Ada yang ingat? Golongan Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Itu Makkiyah. Kalau Madaniyah, surat yang diturunkan di kota Madinah. Oke. Untuk jumlah surat dari surat Al-A'la adalah 19 dan diturunkan setelah surat At-Takwir. Apa tadi? Diturunkan setelah surat At-Takwir. Di materi selanjutnya adalah tentang isi kandungan surat Al-A'la. Di surat Al-A'la ini ada beberapa isi kandungan yang harus kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kenapa kok sebaik bentuk? Iya, manusia atau kita adalah makhluk yang sangat sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain atau makhluk sebelum kita. Ada 2 makhluk sebelum kita diciptakan. Yang pertama adalah malaikat dan yang kedua adalah iblis. 2 makhluk ini ada sedikit perbedaan dengan manusia. Kalau malaikat sifatnya adalah selalu melakukan perintahnya Allah. Tetapi iblis saat ini ya, itu adalah membangkang perintahnya Allah. Dan manusia ada 2 karakter di makhluk tersebut. Manusia memiliki karakter melakukan perintahnya Allah. Dan yang kedua adalah apa? Dan yang kedua adalah tidak melakukan perintahnya Allah. Sehingga kita sebagai manusia adalah manusia atau ciptaan Allah yang sangat sempurna. Yang kedua adalah Allah itu mengetahui segala sesuatu yang dilakukan manusia. Anak-anakku, walaupun anak-anakku melakukan zikir di tengah malam ya, tapi Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Walaupun orang lain tidak tahu, tapi yakinlah Allah mengetahui. Jadi anak-anakku, jangan sampai kita melakukan keburukan dimanapun tempatnya, karena Allah Maha tahu. Isi kandungan yang ketiga surat Al-A'la adalah manusia yang melanggar perintah Allah akan mendapatkan balasan yang seimbang. Jadi manusia yang melanggar perintahnya Allah akan mendapatkan balasan. Manusia yang taat kepada Allah juga akan mendapatkan balasan. Isi kandungan yang keempat di surat Al-A'la adalah bertaubat adalah cara yang paling baik untuk membersihkan dosa. Anak-anakku, kita di dunia ini pasti memiliki dosa, tidak mungkin tidak. Maka dari itu kita bersama-sama kita beristighfar kepada Allah. Kita selalu minta ampun kepada Allah. Semoga dosa-dosa yang sudah kita lakukan diampuni oleh Allah. Ya, karena apa? Karena nanti di akhirat yang kita bawa adalah amal perbuatan kita. Selanjutnya surat At-Thariq yang artinya yang datang pada malam hari. Urutan At-Thariq ini
adalah urutan yang ke-86 suratnya di Al-Quran. Golongannya sama, yakni golongan surat Makkiyah. Dan jumlah ayat surat At-Tariq adalah 17. Surat At-Tariq ini diturunkan sesudah surat Al-Balad. Isi kandungannya sendiri ada beberapa yang agak banyak lah. Ya. Yang pertama isi kandungannya adalah Allah itu bersumpah dengan menggunakan langit dan segala yang ada di dunia ini. Yang kedua adalah Allah menciptakan langit yang luas beserta isinya. Semua langit diciptakan, alam semesta diciptakan, tidak ada yang berkurang dan fungsinya dengan fungsinya masing-masing. Yang ketiga di isi kandungan surat At-Tariq adalah Allah memerintahkan manusia untuk memperhatikan diri sendiri, dari mana dia berasal. Dari tanah, kembalinya pun ke tanah. Dan yang selanjutnya adalah sebagai manusia kita tidak boleh sombong di dunia ini. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada yang perlu disombongkan dari diri kita. Kita bernafas butuh Allah. Kita berjalan butuh Allah. Apa yang patut kita sombongkan? Tidak ada. Maka dari Tuhan aku di dunia ini tidak sombong. Selanjutnya adalah di akhirat nanti manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan oleh manusia. Semuanya, baik yang kecil, tersembunyi, terlihat, semuanya dimintai pertanggungjawaban. Bahkan anggota tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk apa tangan kita, untuk apa mata kita, dan semuanya. Dan yang terakhir, isi kandungan surat At-Tariq adalah di akhirat nanti kita bisa melihat apa yang kita lakukan di dunia. Kita tidak bisa menyembunyikan. Kita melakukan A, orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Orang tua kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Karena Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui segala-galanya. Jadi anak-anakku, mari kita di dunia ini selalu berbuat baik. Berbuat baik atas apa? Atas apa yang kita lakukan. Semoga apa-apa yang kita lakukan di dunia ini nanti di akhirat kita akan kembali dengan kebaikan. Surat yang terakhir di kelas 5 semester 1 ini adalah surat Al-Buruj. Artinya adalah gugusan bintang. Urutan suratnya adalah ke-85 dan golongan suratnya sama, yakni Makkiyah. Kemudian jumlah ayat surat Al-Buruj, jumlah ayatnya adalah 22 ayat dan diturunkan setelah surat As-Sams. Hafalkan surat As-Sams? Ya, tapi nggak kita bahas ya. Oke, selanjutnya di surat Al-Buruj ini ada 3 sumpah Allah di surat Al-Buruj ini. Yang pertama adalah hari kiamat. Yang kedua adalah tentang langit atau gugusan bintang. Dan yang ketiga adalah tentang asyahid yang menyaksikan, dan al-masyhud yang disaksikan. Dan anakku, isi kandungan surah Al-Buruj ada 2. Yang pertama adalah tentang perilaku orang kafir yang dulu menakut-nakuti orang mukmin. Agar apa? Agar orang mukmin itu kembali ke agama yang dulu, tidak ke Islam. Dan yang kedua adalah ketentuan Allah berlaku untuk siapapun. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari dari ketentuan Allah. Tidak ada yang bisa. Dewasa, kecil, semuanya ketentuan Allah sudah terjadi ya terjadi. Kun fayakun. Di pertemuan kali ini itu yang kita bahas. Semoga pertemuan kali ini membuat ilmu kita berkah ya, dan bermanfaat buat kita di kehidupan nanti. Jangan lupa anakku, don't forget pray on time, don't forget obey your parent, don't forget of Holy Quran, don't forget study hard and be careful. Oke, kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.